الليل ففضله عظيم وثوابه جزيل. Dan adapun bangun malam untuk salat qiyamul lail fafadluhu azim, maka keutamaannya adalah besar. Wa thawabuhu, dan pahalanya jazil, banyak. Wal waridu fi fadlihi minal kitabi wa sunnati syai'un katsir, dan yang datang pada menjelaskan keutamaannya bangun malam untuk salat minal kitabi wa sunnah, daripada kitab Al-Quran dan sunnah, hadis-hadis Nabi, syai'un katsirun, sangat banyak, yatulu dzikruhu, panjang untuk kita menyebutkannya. Artinya keutamaan bangun malam untuk ibadah, salat, tahajud, zikir, tilawatul Quran dan lain-lainnya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis itu sangat banyak disebutkan. Yatulu dzikruhu, panjang jika kita sebutkan satu persatu. Wa ya'suru hasruhu, dan sulit untuk menghimpunkannya dari saking banyaknya ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bangun malam. Qala Allah Ta'ala li Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah di dalam firman-Nya ini? Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Siapa yang dimaksud orang yang berselimut itu? Yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qumil laila, bangunlah engkau di malam hari. Para ulama menyebutkan perintah untuk bangun malam kepada Nabi itu hukumnya wajib. Jadi para nabi itu diwajibkan bangun malam fi haqqil anbiya. Illa qalila, kecuali sedikit kalau mau tidur. Jangan engkau habiskan waktu malam dengan tidur, bangun. Kalau mau juga tidur sedikit, qalila, dikit saja. Maksud sedikit itu apa? Nisfahu, separohnya, seperduanya saja. Kemudian awingkus minhu qalila, atau kamu boleh mengurangi daripada seperdua malam. Qalila, sedikit. Ya, sepertiganya lah kamu bangun. Begitu. Sisanya tidur enggak apa-apa. Yang penting bangun malam. Auzid alaihi, atau kamu tambahkan lagi atasnya, atas separuh malam. Artinya jangan sampai tidak bangun malam. Apa yang kamu lakukan? Qumil laila, bangun di malam hari itu, ya salat, tahajud, witir. Kemudian warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan perlahan-lahan. Tartil itu kalimatan-kalimatan, dibacanya perlahan-lahan, per kalimat, agar bisa ditadabbur. Gak usah cepat-cepat, dibaca dengan tadabbur lebih baik daripada dibaca cepat tetapi tidak tadabbur. Warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil, pahami sedikit demi sedikit makna-maknanya. Minimal jika kita tidak bisa memahami bahasa Arab, kita yakini bahwa kalimat-kalimat yang kita baca ini bukan perkataan manusia, bukan perkataan makhluk, tetapi adalah firman Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga apabila kita membaca setiap kalimat daripada ayat-ayat Al-Quran, muncul rasa ta'zim, rasa pengagungan di dalam hati kita kepada kalimat-kalimat dalam ayat-ayat Al-Quran itu, bahwa ini adalah kalamullah, firman Allah Ta'ala. Ini paling sedikit bagi orang awam yang tidak memahami bahasa Arab seperti kita-kita ini. Tetapi bagi mereka, para ulama yang paham bahasa Arab, yang mengerti tafsir daripada kandungan-kandungan ayat Al-Quran, maka mereka dianjurkan untuk mentadabbur makna-maknanya, merenungi dan memahami isi kandungannya. Begitu. Kalau yang awam tidak bisa baca, tidak bisa memahami bahasa Arab, apalagi tafsirnya, minimal meyakini ini adalah kalamullah, ini adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian disampaikan kepada kita umatnya, sehingga rasa ta'zim itu akan muncul di dalam hati kita. Rasa penuh pengagungan terhadap ayat-ayat Allah itu muncul di hati kita. Begitu. Thumma qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, masih di dalam surah yang sama, yaitu Al-Muzammil. Apa kata Allah Ta'ala di dalam firman-Nya ini? Inna rabbaka ya'lamu, sesungguhnya Tuhanmu itu maha tahu, annaka, bahwasanya engkau wahai Nabi Muhammad, taqumu adna min thulusai lail, engkau bangun untuk sholat di malam hari, tapi di bawah atau kurang daripada 2/3 malam. Wa nisfahu, dan engkau kadang bangun di separuh malam saja, gak nyampe 2/3. Kalau 2/3 kan lebih banyak bangunnya dari tidurnya, berarti tidurnya cuma 1/3 saja, 2/3-nya bangun. Tapi kalau separuh-separuh, 50-50, separuh tidur, separuh bangun. Wa thulutsahu, dan kadang engkau bangun di 1/3 malam saja, 2/3-nya tidur, begitu. Gak apa-apa, yang penting bangun malam. Mau kamu habiskan waktu 2/3 malam, atau separuhnya, atau kurang dari itu, yakni separuhnya, atau kurang lagi dari itu, yaitu 1/3-nya saja kamu bangun. Yang penting jangan tinggalkan qiyamul lail. Wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, dan sekelompok daripada orang-orang yang bersamamu. Siapa? Yakni para sahabat. Ketika diwajibkan qiyamul lail kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengamalkannya, lalu kemudian diwajibkan pula kepada para sahabat, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ini dinasakh, dimansukh hukum wajibnya qiyamul lail bagi umat Nabi dengan ayat berikutnya, bahwa di dalam ayat berikutnya itu Allah Ta'ala tahu kalian tidak sanggup untuk bisa bangun malam secara rutin, begitu. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bangun di tengah malam untuk sholat hukumnya tidak wajib, hanya sunnah saja, tetapi fadilat dan keutamaannya besar, pahalanya banyak. Dulu ketika Abu Yazid Al-Bustami masih kecil, beliau membaca surah Al-Muzammil kepada gurunya, guru mengajinya. Beliau membaca kepada guru mengajinya surah Al-Muzammil, baca Quran. Ketika beliau belajar mengaji dan sampai kepada surah Al-Muzammil, beliau baca Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Terlintas di dalam hati beliau pertanyaan, wahai orang yang berselimut, bangunlah engkau di malam hari untuk sholat. Kalau mau tidur silahkan sedikit saja, illa qalila, kecuali sedikit kalau mau tidur. Sehingga ketika beliau pulang ke rumahnya, beliau datangi ayahnya dan bertanya,
Ayah, tadi saya belajar mengaji kepada guru ngaji dan saya sampai kepada surah Al-Muzammil. Tadi baru saja saya baca surah itu dan bunyinya begini, wahai ayah, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah engkau di tengah malam kecuali sedikit kalau mau tidur. Siapa yang dimaksud wahai abah? Siapa orang yang berselimut itu yang disuruh untuk bangun malam beribadah? Saya penasaran wahai abah. Abahnya lalu kemudian menjawab, wahai putraku, orang yang dimaksud di dalam ayat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajar beliau diperintahkan oleh Allah untuk bangun malam karena beliau seorang nabi, karena beliau seorang rasul dan beliau mampu melakukan itu. Kalau kita manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul. Jadi kita gak usah susah payah kayak nabi. Kata ayahnya begitu. Oh begitu bah, iya begitu. Keesokan harinya Abu Yazid Al-Bustami belajar lagi kepada guru ngajinya itu. Ayat surah Al-Muzammil tadi masih dibaca oleh beliau sampai kepada ayat berikutnya yang tadi kita baca. Wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Perintah untuk bangun malam bukan hanya kepada nabi yang berselimut saja, tetapi juga ta'ifatun minal ladzina ma'ak, sekelompok daripada orang-orang yang bersamamu. Lagi-lagi terlintas di hati Abu Yazid Al-Bustami sebuah pertanyaan, siapa sekelompok orang yang bersama Nabi Muhammad itu? Akhirnya setelah belajar dari guru ngajinya, beliau kembali pulang ke rumah dan bertanya lagi kepada ayahnya, wahai abah, tadi saya baca lagi di surah Al-Muzammil ayat bunyinya begini, wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, dan sekelompok daripada orang-orang yang bersamamu suruh juga untuk bangun malam. Siapa mereka sekelompok orang yang bersama Nabi itu wahai abah? Abahnya menjawab, itu para sahabat, orang-orang yang dekat dengan Nabi. Wajar kalau mereka bangun malam, kita bukan sahabat. Kata ayahnya begitu. Lalu Abu Yazid balik bertanya kepada ayahnya, wahai abah, jika kita tidak bisa meneladani Nabi Muhammad, tidak bisa meneladani sahabat-sahabatnya, lantas siapa lagi yang kita teladani wahai abah? Kaget ayahnya ketika mendengar pertanyaan yang keluar dari lisan sang anak. Betul juga kata abahnya, Nabi nggak diikuti, sahabat tidak diikuti, terus siapa lagi yang diikuti? Bukankah Nabi Muhammad yang dijadikan qudwah? Bukankah para khulafa min ba'dih yang dijadikan panutan? Kata Abu Yazid, lantas siapa yang kita teladani wahai abah? Maka kalimat yang keluar dari lidah Abu Yazid itu membuat hati sang ayah tersentuh, hingga akhirnya si ayah bersumpah, demi Allah, dari sejak malam ini saya tidak akan tidur, saya akan bangun malam. Artinya saya akan qiyamul lail. Setelah saya tidur saya akan bangun untuk qiyamul lail. Akhirnya si ayah mulai sejak itu berjanji dengan dirinya untuk tidak meninggalkan qiyamul lail. Beliau tidur, setelah tidur beliau di tengah malam bangun bertahajud. Si anak melihat ayah seperti itu, maka Abu Yazid Al-Bustami yang masih kecil juga ikut bangun malam. Abahnya tahajud, abahnya sholat witir, abahnya baca Quran, Abu Yazid ikut tahajud, sholat witir, baca Quran. Si ayah kasihan, merasa iba melihat anak yang masih kecil ikut bangun malam. Kasihan, belum waktunya anak saya melakukan ini karena dia masih kecil, kata si ayah. Akhirnya ayahnya pun menegur, nak, tidur saja kamu, tidur saja.
biar ayah yang melanjutkan qiyamul lail malam ini. Kamu masih kecil, nanti kalau sudah dewasa nggak apa-apa kamu qiyamul lail. Kata si anak, baik wahai abah, saya siap untuk tidur, tapi abah bisa nggak menjamin pahala saya? Kalau saya tidur, kan saya nggak dapat pahala tahajud, saya nggak dapat pahala witir, nggak dapat pahala baca Al-Quran. Abah bisa nggak menjamin pahala saya itu? Ya, abahnya nggak bisa ngomong. Pinter sekali anak ini, luar biasa, masih kecil sudah memahami tentang makna agama. Akhirnya si abah pun tidak berani melarang anaknya untuk qiyamul lail. Kalau memang kamu punya pendirian seperti itu wahai anak, silahkan kamu bangun malam, abah tidak punya hak untuk melarangmu. Luar biasa anak-anak zaman dahulu. Iya, mengerti dan paham tentang agama, cerdas. Tidak tahu anak-anak zaman sekarang. Mungkin lebih paham dengan Mobile Legends daripada ngaji. Lebih paham dengan game daripada qiyamul lail. Anak zaman sekarang qiyamul lail juga, subhanallah. Pian buka tuh kamar anak pian, dipergoki sembunyi-sembunyi. Qiyamul lail dia tuh. Tapi qiyamul lailnya dengan HP. Qiyamul lailnya dengan Instagram. Qiyamul lailnya dengan YouTube. Hati-hati itu anak pian tuh qiyamul lail dengan maksiat. Anak sekarang qiyamul lail juga. Bergadang juga. Tapi bukan Quran yang dihadapinya, HP yang dihadapinya. Hati-hati. Iya, perhatikan tuh pendidikan anak-anak kita di rumah, jangan kecolongan. Nanti kamu menyesal. Awasi mereka sebelum kita menyesal di kemudian hari. Kalau mereka sudah ketagihan HP, sulit. Mau belajar sulit, mau ibadah sulit, dipondokkan pun sulit. Pasti dia akan ingat terus dengan HP itu, karena sudah ketagihan. Ayo, mumpung masih belum ketagihan, perhatikan dalam perihal pendidikan anak kita. Penting itu. Akhirnya apa? Abu Yazid Al-Bustami terdidik dari kecil seperti ini, bersama dengan ayahnya, tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Jadilah beliau sosok yang alim, saleh, dan tokoh ulama di zamannya. Wali radhiyallahu anhu warda. Banyak para sufi mengutip perkataan Abu Yazid Al-Bustami. Beliau pernah mengatakan, man arafasmi wa arafasma abi dakhalal jannah. Barang siapa yang mengetahui namaku dan mengetahui nama ayahku, dia masuk surga, kata beliau. Abu Yazid itu kunyah, bukan nama. Terus siapa namanya? Mau tahu nggak? Katanya kalau tahu nama saya dan nama ayah saya masuk surga, kata Abu Yazid. Mau tahu nggak? Apa pian harus bawa gula kopi dulu? Datang ke rumah gitu? Nggak perlu ya. Nggak ada kayak gituan. Apa perlu dibisikkan untuk memberitahunya biar cicak nggak dengar? Ntar cicak dengar masuk surga juga nanti. Kasihan kada bawaan non cacak masuk surga. Nggak perlu ya, nggak perlu kayak gituan. Udah basi kayak gituan. Pinter semua sekarang, nggak mau ditipu dengan trik kayak begituan. Kalau ada guru nyuruh kayak gitu, suruh bawa beras, bawa gula, bawa kopi, bilang aja sama dia, mun pian kada bagula kada kopi bepadah guru kada usah nang bepadah-padah ngaran-ngaran nang kayak itu. Aja ulun bari pian gitu aja. Iya, agama ditebus dengan gula dan kopi. Murah banget. Iya, surga ditebus dengan gula dan kopi, murah banget surga. Dengan kain 1 jengkal atau 2 jengkal, 1 hasta, macam-macam lah. Nggak ada kayak gitu ya. Nah, siapa sih nama beliau? Abu Yazid itu julukan. Al-Bustami itu nisbat kepada kampungnya, Bustom. Beliau tinggal di daerah Bustom. Al-Bustami nisbat kepada kampung. Nama beliau Toifur. Namanya Toifur. Ayahnya namanya Isa, Toifur bin Isa. Udah tahu ya namanya ya? Udah tahu. Masuk surga pian? Ya nggak bisa seperti itu. Ya, cuman sekedar tahu nama lalu langsung masuk surga. Tapi nggak apa-apa lah, amin ya. Mudah-mudahan masuk surga betulan.
Maksud beliau, barang siapa yang mengenali namaku dan nama ayahku masuk surga, dia akan masuk surga. Maksudnya kenal dan mengikuti mereka berdua. Jadi kalau hendak masuk surga, umpati Sidin dengan Abah Sidin. Apa? Bangun malam juga pian kayak Sidin. Iya, tahajud, witir, baca Quran, salat 5 waktu berjamaah. Seperti Abu Yazid dengan ayahnya Thaifur bin Isa. Artinya mengenali namanya dan nama ayahnya serta meneladani perbuatan baik keduanya, insya Allah masuk surga. Begitu. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dan dari waktu malam, di waktu malam, fatahajjad bihi, maka engkau bertahajudlah dengannya. yakni dari sebahagian waktu malam engkau laksanakan tahajud, nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan untukmu. Tahajud itu adalah salat yang dilakukan di waktu malam setelah bangun dari tidur. Apa salatnya? Terserah. Salat sunat mutlak itu disebut tahajud. Bahkan salat witir yang dilakukan di malam hari setelah bangun dari tidur itu juga disebut dengan tahajud. Karena tahajud itu adalah nama untuk salat yang dilakukan di tengah malam setelah bangun dari tidur. Artinya apa? Kalau ingin mendapatkan pahala salat sunat tahajud di waktu malam, kamu harus tidur terlebih dahulu. Apabila orang salat isya lalu kemudian bergadang sampai subuh nggak tidur-tidur, maka di tengah malam dia salatnya tidak disebut dengan tahajud itu. Loh, kenapa harus tidur dulu? Supaya kamu punya kesempatan untuk mujahadah melawan hawa nafsu, sehingga ketika bangun dari tidur itu ada nilai mujahadahnya. Sebab apabila kita sudah tidur lalu kemudian bangun di tengah malam itu sulit, apalagi pas musim hujan dingin-dingin seperti itu, nyenyaknya tidur, sulit untuk bangun. Tetapi ketika hawa nafsu mengajak kita untuk tetap meneruskan tidur dan melarang kita untuk bangun, kita paksa, kita lawan. Itulah namanya mujahadah. Melawan keinginan hawa nafsu itu disebut mujahadah. Mujahadah itu artinya berjuang, jihad. Tapi jihad yang dimaksud di sini bukan berperang melawan orang kafir, tidak, tetapi melawan hawa nafsu. Dan itu pahalanya besar. Mujahadah. Kalau ada orang sholat di tengah malam tapi bergadang, itu biasa, semua bisa melakukan. Apalagi sambil minum kopi, apalagi sambil nonton TV. Itu bukan qiyamul lail, itu bergadang namanya. Makanya qiyamul lail, bangun di malam hari untuk sholat. Bangun itu artinya apa? Tidur dulu kan. Kalau nggak tidur nggak bangun namanya. Ya bangun terus-terusan bergadang namanya itu. Semua orang bisa melakukan kalau seperti itu, nggak usah tidur sama sekali. Apalagi sambil ngopi, apalagi sambil nonton TV, apalagi sambil nonton main bola. Nah, sudah selesai main bolanya jam 3, saya mau sholat sunat tahajud. Enggak, bukan tahajud itu.
Tapi kan saya mau sholat, nggak apa-apa, silahkan. Dapat pahala, witir dapat pahala, tapi pahala tahajud nggak dapat. Kenapa? Kamu nggak tidur, bergadang semalaman suntuk. Kalau mau dapat, tidur dulu walau sebentar, walaupun hanya ghafwah. Apa ghafwah itu? Tidur ayam, asal ada tidur aja. Lalu bangun, kita paksa untuk wudu, walaupun hawa nafsu kita menyuruh untuk tetap melanjutkan tidur, tapi kita lawan, kita berontak, maka itu disebut dengan mujahadah. Sehingga pahala orang yang tidur terlebih dahulu lalu kemudian bangun jauh lebih besar, lebih banyak daripada orang yang tidak tidur semalaman suntuk. Karena orang yang tidak tidur semalaman suntuk tidak punya mujahadah. Sementara orang yang tidur terlebih dahulu lalu kemudian bangun, di situ ada nilai mujahadahnya, sehingga ia mendapatkan pahala lebih. Karena melawan rasa kantuk, melawan bujuk rayu hawa nafsu yang mengajak untuk meneruskan tidur, kita lawan itu semua. Lalu kita sholat. Setelah mengambil wudhu, sholat kita itu disebut tahajud. Nah, itu Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Akhirnya apa? Setelah Nabi mengamalkan ini, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu akan membangkitkan untukmu maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji, sebuah maqam yang terpuji untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Bahkan di dalam doa azan kita panjatkan doa ini. Apa? Di dalam doa setelah azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin al-wasilatu wal fadilah wasyarafa wad darajal aliyat rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'adtah Ya Allah, bangkitkanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menempati makomnya, kedudukannya al-mahmuda, yang terpuji, yang engkau janjikan. Apa sih al-maqamul mahmud yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat? Para ulama menyebutkan al-maqamul mahmud adalah yahmaduhu al-awwaluna wal akhirun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh umat-umat terdahulu dan umat-umat kemudian. Itu namanya al-maqamul mahmud. Semua umat-umat dari sejak Nabi Adam sampai hari kiamat dibangkitkan dari kubur masing-masing memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad turut memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah al-maqamul mahmud. Kenapa Nabi disanjung? Kenapa Nabi dipuji oleh umat-umat terdahulu dan kemudian? Karena Allah berikan kepada beliau asy-syafa'atul uzma, syafaat yang besar, yang dengan syafaat itu beliau dapat memberikan bantuan dan pertolongan kepada umat Nabi Adam dan nabi-nabi setelahnya, dan bahkan umat-umat kemudian sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka yang mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kelompok umat-umat terdahulu dan kemudian, semua memuji beliau. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Amin. Wa qala ta'ala fi wasfil mu'minin, dan Allah Ta'ala berfirman dalam mensifatkan orang-orang mukmin. Bagaimana sifat mereka? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, telah renggang lambung-lambung mereka, sisi-sisi tubuh mereka, anil madaji', daripada tempat-tempat berbaring. Artinya apa?
mereka tinggalkan tempat tidur. Itu yang dimaksud dengan lambung-lambung mereka, tubuh dan badan mereka renggang dari tempat pembaringan mereka. Maksudnya mereka tinggalkan kasur mereka, mereka tinggalkan ranjang-ranjang mereka. Kapan? Di tengah malam. Ngapain? Tempat tidurnya ditinggalkan. Kenapa? Yad'una rabbahum. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka, menyeru Tuhan mereka, bermunajat kepada Tuhan mereka, khaufan wa tama'an, dalam keadaan takut dan dalam keadaan penuh harap. Takut kepada Allah, takut akan murkanya, takut akan amarahnya. Wa tama'an, dan penuh harapan. Apa? Mengharap ampunannya, mengharap rahmatnya, mengharap ridhonya. Ini yang mereka lakukan. Ini sifat orang mukmin. Setiap malam mereka tinggalkan tempat-tempat berbaring mereka, yakni tempat-tempat tidur mereka. Berdoa kepada Allah, menyuruh Allah, takbir, mengucap Allahu Akbar di dalam salat. Kemudian berdoa dan bermunajat dalam keadaan takut dan penuh rasa harap, takut daripada murka dan azab, amarah Allah, dan berharap ampunan, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat orang mukmin. Nah, bangun malam, orang mukmin bangun malam. Di antara gambarannya begitu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami karuniakan kepada mereka, maksudnya harta-harta yang dikaruniakan kepada mereka itu, yunfiqun, mereka infakkan. Mereka tidak pelit, tidak kikir, mereka berinfak, membagi-bagikan harta mereka kepada orang-orang yang memerlukan. Ini diantara sifat orang mukmin. Bangun malam, mereka tinggalkan kasur-kasur, ranjang dan tempat-tempat tidur mereka untuk qiyamul lail, beribadah, bermunajat, berdoa kepada Allah, dan mereka berinfak. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ini masih menceritakan tentang sifat orang yang beriman. Kanu, adalah mereka, qalilan minal lail, sedikit saja dari waktu malam itu, ma yahja'un, mereka tidur. Sedikit mereka tidur, lebih banyak bangunnya dari tidurnya. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di tengah malam itu mereka meminta ampun kepada Allah. Ya Allah, hamba banyak melakukan dosa dan kesalahan. Ya Allah, tadi siang hamba melihat yang Engkau haramkan. Tadi siang hamba mendengar kalimat-kalimat buruk, ghibah, celaan, berita-berita yang tidak benar. Ya Allah, tadi siang saya sendiri mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik itu. Ya Allah, tadi siang hamba melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang Engkau larang. Malam ini hamba minta ampun kepadamu. Hamba bertaubat dari dosa-dosa itu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Begitu orang yang beriman. Bagaimana dengan kita? Adakah sifat-sifat itu di dalam diri kita? Kalau belum ada, berarti belum sempurna iman kita. Ayo dari sejak malam ini sempurnakan iman kita. Bangun malam, istighfar, minta ampun kepada Allah. Nah, itu adalah ayat-ayat yang berkenaan dengan qiyamul lail. Di sini beliau menyebutkan beberapa ayat. Padahal masih banyak ayat-ayat lain, kata beliau. Yatulu dzikruhu wa ya'suru hasruh. Panjang kalau disebutkan dan sulit kalau dihimpunkan, kata beliau. Nah, hadisnya, ini kan ayat-ayat Quran. Hadisnya bagaimana? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati ba'dal maktubati salatul lail wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah di pelajaran berikutnya nanti kita akan membahas tentang qiyamul lail yang disebutkan di dalam hadis-hadis
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi kan yang di dalam Al-Quran, yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kalau yang akan datang nanti, yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya, bisa istiqamah bangun di malam hari, walau sebentar, walau hanya bisa melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, nggak apa-apa, yang penting ada bangun malamnya, walaupun kita hanya istighfar saja. Iya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Jangan sampai bangun itu setelah azan subuh. Kalau bisa bangun sebelum azan subuh, cari waktu, barang hanya sekitar 1/4 jam atau 10 menit. Ya, biar kita dapat pahala qiyamul lail. Karena qiyamul lail itu sebelum masuk waktu subuh masih ada. Tapi kalau sudah masuk waktu subuh tidak ada lagi qiyamul lail, salat subuh namanya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, beristighfar dan bermunajat kepada Allah di malam hari, sehingga kita mendapatkan seperti yang didapat oleh para orang-orang soleh yang istiqamah bangun malam. Mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'ah syamilah li khairatid dunya wal akhirah ma'al lutuf wal afwil afiyah wa ila hadratin